Mang Swai ini kan mainnya memang kalau dari segi penampilan sih cakep loh. Kalau dari segi mata gua sih ini ya. Cakep loh. Iya. Cakep loh maksudnya. Modelnya gede. Oke guys, ketemu lagi nih. Ya kan? Ketemu lagi di acara podcast recehnya Jawa Channel. Tetap masih bersama dengan hostnya adalah Jalu, co-hostnya adalah Mang Swai. Nah, jadi kita Selalu mau bahas setia menemani Anda semua. Mau bahas ada sedikit nih. Ini permintaannya Mang Swai nih, ya kan? Wah iya ditagih lu. Iya dong. Asik. Namanya janji harus ditagih. Siap. Kan. Jadi apa nih? Gini, waktu itu di podcast kita yang lalu Mang Swai baru rencana pada waktu itu. Tapi dengar-dengar sekarang sudah mau melaksanakan atau sudah mau menjalankan mau masang CCTV nih, Cie. Iya, ya kan? benar. Lumayan, Bos. Sepeng. Cair. Nah, tadi sebelum kita mulai podcast itu Bang Swai nanya-nanya nih, guys. Nah, iya. Bang, gua mau pasang CCTV segala macam, udah jangan banyak tanya deh. Kita ngobrol di podcast aja. Kenapa? Iya. Untuk mengedukasi juga teman-teman yang mungkin sama kayak Mang Swai. Saya wakilin nih. Masang CCTV ya. Iya. Gitu loh. Nah, ini Mang Swai mau pasang CCTV. Tadi mau nanya, saya stop, ya kan? Karena iya, kaget juga. Ini kita ngobrol di podcast aja, Bang Wayu. Jadi supaya teman-teman juga bisa tahu gitu loh. Apa sih kan yang gitu diperluin kan. di CCTV. Betul. Nah, ketika dari awal mau masang ini ya. podcast sudah dibuka mengenai pemasangan CCTV. Dah, gitu aja. Sekarang apa yang mau ditanya? Silakan tanya. Siap. Gaya bener gue ya. Biar nggak kaget nih, Bang. Biar nggak kaget, ya. Budget gue kaget kan. duluan deh ya. Oke. Budget nih biar enak lah, biar nanti gampang jalannya. Berapa nih yang diperluin? Nah, kita bicara masalah kan tergantung. Pertama masalah budget dulu deh ya. Iya. Nah, seperti di video kita yang lalu, Mas Wai. Jadi memang kalau untuk cerita budget itu adalah tergantung beberapa ada pemikiran atau ada hitung-hitungan tertentu. Yeah. Nah, hitung-hitungan tertentu itu salah satunya pertama adalah dari segi pengerjaan. Maksudnya? Ya, pengerjaan itu misalnya itu terlalu sulit atau tidak untuk dilewati oleh kabel. Oh. Gitu loh. Itu merupakan suatu tantangan bagi kita sebagai installer. Misalnya nih, Mang Swai mungkin punya rumah baru gitu kan. Saya nggak mau terlihat kabel gitu kan. Oh iya. Nah, itu kan otomatis kita ada biaya tambahan. Buat? Nah, biaya tambahan itu memang bukan dari kita ya sebagai installer, tapi memang kemauan dari customer. Oh, karena requestnya yang sesuai. Iya, karena gini, nggak mau lihat kabel gitu. Ya, contoh begini, rumah udah jadi nih, kayak ya, tau lah ya, rapi, rumah udah rapi. Saya nggak mau terlihat kabel, bisa nggak? Bisa. Caranya bagaimana? Ya ada biaya tambahan. Nah, biaya tambahan itu apa? Ngebobok plafon. Terus kemudian abis bobok terus kita tinggal. Kondisional bener-bener. Nah, ada beberapa installer yang tidak include dengan perbaikan. Ada. Tapi kita di Adiguna CCTV ini mencoba untuk memaksimalkan. Dalam arti memang itu ada biaya tambahan. Tetapi kita tidak mau terlalu membebankan ke customer. Biaya dalam itu. artian begini. Misalnya kita dari installer. Oh itu harus bobok plafon begini ada tambahan sekian. Itu wajar. Tapi kita juga tidak mau, ya Bapak silakan cari sendiri tukang untuk memperbaiki. Nah, tukang kan tahu sendiri harganya berapa. Iya. Nah, disinilah kita di Adiguna CCTV ini mencoba untuk ada nilai tambah atau memang ada hitungan dari misalkan bobok tembok atau bobok plafon ada tambahan biaya sekian. Kita akan melebihkan sedikit
itu gunanya apa? Kita akan memperbaiki Finishing lagi lah ya. finishingnya dengan kita juga. Nggak Jadi salah bener nih milih ini. kita akan mencoba supaya customer itu tidak terlalu berat. Memang seharusnya sih bukan dipikirkan ya. Itu udah resiko si customer. Iya. Cuman kita sebagai installer, terutama di guna CCTV ini mencoba untuk meringankan Budget yang dikeluarkan ya. Sama-sama meringankan lah. Oh iya. Dari si customer juga merasa ringan, kita pun juga tidak terasa berat. Oke. Gitu loh. Karena kita juga akan panggil tukang kita yang sudah terbiasa atau mungkin kitanya juga Bisa nggak gitu kan. ngerjainnya itu ya. Nah, itu ada biaya tambahan. Tapi biaya tambahan itu kita tetap menilai, maksudnya dalam arti ini worth it nggak gitu loh. Dengan nilai tambahan itu. Kalau misalkan kira-kira memang sekarang kalau kita pikir misalkan dengan harga A misalnya untuk pemasangan, terus kemudian ada penambahan pembobokan ini, berarti ada A plus B kan gitu kan. Nah, kemudian ada beberapa yang teman-teman installer juga itu, saya nggak bisa gitu, yaitu kita nggak bisa menyalahkan installer ya, karena kan masing-masing orang ya, gitu loh. Tapi kalau dia diguna CCTV ini memang kita berusaha untuk mencoba untuk memperbaiki sendiri. Tapi memang ada nilai lebih dari harga pemasangan A, pembobokannya dengan B plus C untuk perapihan. Kelebihan kalau masang di guna CCTV full service. Ya, kita akan mencoba Beres lah ya artinya ya. Ya, terima beres. Istilahnya kalau saya orang awam nih yang pengen pasang CCTV, saya maunya ruangan masih bagus, nanti CCTV udah terpasang, bagus lagi. Loh, iya dong, begitu. Misalkan kayak ini yang dilakukan oleh customer guna baru CCTV beli ya. Rumah kan gitu kan. Rumah masih baru gitu kan, terus dipasangkan CCTV. Satu sisi mungkin customer memikirkan, gua beli rumah mahal, Pak. Rapi, bersih. Terus gua terpaksa harus memasang CCTV karena memang CCTV itu kebutuhan juga kan. Ya akhirnya ada yang dikorbankan kan gitu. Ya. Nah, dikorbankannya itu kita sebagai installer dari Adiguna CCTV adalah mencoba untuk meringankan beban dari customer itu bagaimana. Jadi semaksimal kita, kalau tidak perlu dibobok kita nggak bobok. Biarpun itu ada kasus nih, Mas Wai. Jadi memang kita tidak tidak menambahkan cas biaya kepada customer. Rumah itu mewah. Rumah itu mewah. Memang dia ngomong, Pak, kalau bisa semaksimal mungkin jangan ada kelihatan kabel karena rumah udah bagus, apa segala macam ya. Oke, Pak, saya akan berusaha, tapi resikonya adalah kerjanya agak lama. Udah di sounding soal agak lama, terus si customer? Ya nggak apa-apa, Pak, yang penting rapi. Oh, itu. Kan gitu dong, pasti kan. Nah, oke. Setelah kita kerjakan, memang kalau kita punya target itu untuk 4 kamera ya, 4 kamera pemasangan itu rata-rata 1 hari, paling lama 2 hari. Itu udah paling lama bagi kita, 2 hari pengerjaan untuk 4 kamera rumah. Tapi itu kita kerjakan hampir kurang lebih sekitar 5-6 hari, hampir seminggu. Yang tadinya paling lama 2 hari. Paling lama itu 2 hari, kita kerjakan 5 sampai paling lama 6 hari. Sesuai buat kehati-hatian dalam. Karena apa ya, itu tadi. Installnya. Kita akan mencoba serapi mungkin ya. Mungkin tidak membobok. Nah, bagaimana caranya ya, itulah tugas kita gitu. Tapi kalau kita sudah ngomong sama si customer, kalau memang kepentoknya, Pak, kalau nggak bisa, mau nggak mau saya begini. Ya, mau bilang apa? Mau lewat mana lagi? Kan gitu kan. Mau tidak mau harus dibobok. Tapi bobokan itu pun ya kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki itu kembali seperti semula. Yang rapih ya. Ya. Itu. Nah, makanya kalau kita bicara budget, kita bicara harga, setiap installer, setiap wilayah itu berbeda-beda. Ya kita mau udah deal nih di belakang ini, udah deal harganya. Kosong. Nanti kalau yang mau pasang bisa kontak langsung aja deh ya. Jadi intinya makanya kita pasti dimurahin.
kita selalu dan berkualitas. Selalu kayak makanya saya kemarin percayaan ke sini. Waktu itu kan begini gini udah jangan banyak ngomong lah, ayo lihat dulu. Kenapa? Karena dari segi pekerjaan, dari segi kerumitan usaha dan segala macam itu menentukan harga. Iya. Itu nggak sembarangan juga, Betul, itu menentukan. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman subscriber mungkin pernah, gue masang di sini mahal, di sini mahal. Ya mohon maaf, bukannya gue membela installer yang lain, bukan. Tetapi mungkin di balik itu ada pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan. Iya, enggak Nggak asal nentuin harga ya, berarti semua itu ada perhitungannya ya. Tapi ada sih yang nakal gitu. Tapi Beberapa ya. rata-rata installer-installer yang memang sudah berdedikasi, yang sudah memang sudah jam Terbangnya udah lama ya. nggak mungkin lah. 35 tahun berkarir di dunia malang melintang 35 tahun CCTV. umur gua aja baru 17 ya. Iya. Ketahuan bohongnya. Oh, iya. Gitu, Dari jadi 2010 iya. 30 tahun dah. Adiguna sekarang. CCTV itu berdiri 2010. 2010 sekarang 2022. Wah, udah 50 tahun tuh. Boh. 49 sebenarnya. Ya 12 tahun ya. Gila. Itu Bukan waktu yang sebentar loh. Ya, itu apa ya? Expert. Tapi orang Dibilang expert nggak bisa kita bilang expert, Bang Wahyu. Orang yang menilai. Enggak Ya. juga. Karena begini. Di CCTV itu banyak apa ya? Lini-lini atau banyak cabang-cabangnya. Yang seperti di video-video yang pernah waktu itu kita podcast ya. Itu ada yang dipasangkan di runway dan segala macam. Terus kemudian sampai yang explosion proof gitu yang tahan ledakan dan segala macam. Grade militer itu kayak itu, militer tuh. Itu terus terang memang saya sendiri belum pernah untuk setaraf itu ya. Saya belum pernah. Hampir sih waktu itu, cuman nggak jadi. Belum deal ya. Nggak jadi berangkat. Nah, jadi itu banyaklah grade-nya. Cuman yang terpenting adalah bagaimana installer itu atau si pemasang CCTV itu after sales yang terutama. Kelebihan dari itu ya, intinya mah bergaransi. Ya, karena banyak memang mungkin misalkan lu bisa pasang CCTV nggak? Banyak yang bisa. Banyak yang bisa. Tapi tiba-tiba ada trouble, hilang. Ya, mohon maaf, Lepas kadang-kadang tangan. telepon nggak bisa diangkat atau udah nggak aktif nomornya. Itu sering terjadi. Nah, tapi kalau dia guna CCTV, kalau ada trouble gimana tuh? Jadi kalau kita ini gini, Mang Soai. Jadi memang karena terus terang memang ini usaha gue pribadi ya. Jadi handphone gue tuh tidak pernah mati 24 jam. Buat para customer yang punya keluhan Mau ya. customer, mau keluarga, mau temen itu handphone mati. Cuman memang kalau pada saat gue tidur atau mungkin pada saat gue kurang enak badan dan segala macam, gue silent. Tapi tetap WA masuk apa segala macam, pada saat gue pegang handphone gue akan balas. Iya. Ada beberapa customer malah sampai berapa kali ngomong, kaget gitu ya. Telepon gini-gini, udah survei dong. Ya biasa kan survei ya bosnya gitu kan yang survei. Kita datang survei gini nih, ngajukan penawaran, oke. Pada saat pengerjaan ya gue juga. Itu sampai si customer itu, Pak, Bapak juga yang pasang. Iya. Nah, sampai nanya ya? Iya. Berapa kali itu sering. Jadi, Pak, Bapak kan yang punya atau Bapak yang kerja? Enggak. Pak, saya yang punya Adiguna CCTV. Terus Bapak juga yang pasang? Iya. Ditanganin langsung loh. Kenapa? Harusnya kan seorang, ya tanda kutip bos lah ya. Iya. Owner itu duduk lebih di balik kantor lah ya. Duduk di balik meja lah kayak sekarang gitu kan. Nah, itulah bedanya gua, karena gue lebih mengutamakan kedekatan secara personal dengan customer. Ownernya langsung loh bertindak Jadi, seperti ini loh. Si yang mau masang itu, customer itu, dia merasa puas, kita pun juga
masukin tagihan juga tenang kali. Iya. Kan gitu. Bener. Tapi kalau misalkan kita cuman berdasarkan laporan dari karyawan apa segala macem, kita nggak pernah tahu ya. Iya. Namanya orang ya, gitu loh. Pahit Ada yang manisnya udah memang dilalui bener soalnya gitu ya. kan, ada yang memang cuma nutup-nutupin dan segala macam. Tapi nggak. Kalau gue selama ini selalu, biarpun gue ada anak buah, mungkin gue hanya datang pada saat terakhir. Terakhir pada saat setting. Gue cuman menginginkan apa? Gue melihat customer Standar itu kualitasnya, puas. ya punya standar kualitas lah ya artinya gua ya. merasa, gimana Pak? Ada kekurangan, kurang ini. Mungkin pada saat pertamanya mungkin ya karyawan pasang dan segala macam ini ya mungkin gue juga datang pada awal, tengah-tengah gue mungkin bisa hilang. Tapi yang pasti pada saat terakhir gue harus ada. Iya. Karena gue di situ menempatkan diri sebagai Customer juga customer yang juga. memastikan kualitasnya gitu Iya. ya. Iya benar-benar. Si customer gue puas nggak? Gitu loh. Kurang Sama, puas sama, apa? sama. Kurang puas. Misalkan kurang bagaimana ya, gue bisa menjelaskan. Jadi seperti itu Mang Swai dan para subscriber Jawa. Tuh, Ya, jadi ya itu kenapa gue lakukan bukan karena nggak percaya sama orang nggak ya. percaya sama anak buah, bukan. Karena kembali lagi intinya cuma satu sih. Apa tuh Bang? Gue ingin melihat customer itu puas. Oh iya. Itu merupakan kepuasan batin. Benar. Gue bisa enak makan, bisa enak tidur gitu loh. Biarpun kadang-kadang ada customer yang ya bawel udah biasa lah ya. Iya. Gitu kan, yang macam ini ya. Cuman ya bagi kita, kalau gue diajarkan dulu itu, ya semua juga diajarkan yang namanya usaha ya. Customer atau pembeli atau apa itu adalah raja kan gitu. Iya. Itu betul. Betul Itu ya. selalu gue pegang. Benar. Yang udah jadi customer Iya. adalah raja. Yang belum jadi pun Yang belum juga jadi tetap pun gue anggap sebagai raja. Karena Calon kenapa? raja. Ya benar. Pernah, Mang Swai, dulu pernah nih. Jadi bahasanya gue rada sedih juga nih ceritanya nih. Kenapa tuh? Jadi gini, itu kalau nggak salah di awal-awal gue main CCTV sekitar 2011 2012 1 tahun lah ya. berjalan tuh ya berarti ya. 1-2 tahun gue berjalan karena belum banyak yang kenal ya. Ini kita sudah datang, kita sudah menjelaskan ke customer, kita sudah menceritakan dan segala macamnya lah, sampai dengan ke penawaran. Udah dong, kita tinggal nunggu ACC kan, kapan pasang. Iya. Nah, tiba-tiba 2 bulan, 3 bulan itu nggak ada kabar, Bang. Si customer itu. Si customer itu nggak ada kabar. Setelah nggak ada kabar, ya kita, ya mohon maaf, pada saat-saat itu kita lagi memang benar-benar merintis. Ya kita lagi benar-benar di bawah lah posisinya gitu ya. Kalau nggak salah dulu itu posisinya gua ada anak buah 3 orang. 3 orang. Dan posisi itu kantor di mana tuh Bang? ya masih sama. Masih sama di rumah. Masih sama ya. Jadi sampai detik ini pun juga rumah plus kantor. Iya, Jadi kenapa gue buat seperti itu? Gue ingin memberikan kepercayaan kepada customer. Karena ini bukan urusan 1.000-2.000 ya. Oh iya. Ini urusannya kan jutaan. Betul. Jadi dalam arti ya kalau Setuju tuh. gue negatif atau misalkan ada guna CCTV itu bagaimana, ya lu bisa datang ke sini. Ini rumah gue ya, ini Kantornya. kantor gue. Gitu loh. Jadi gue gak akan lari kemana-mana. Legalitasnya Nah, legalitas itu diakui. gue lebih gue tonjolin betul. gitu loh. Mantap tuh. Jadi nggak abal-abal. Iya. 12 tahun loh. Bukan waktu yang sebentar. Nah, kembali lagi ke yang tadi. Posisi itu ya mungkin ada anak buah gue juga yang mantan anak buah gue ya. Dari 3 itu sampai yang detik ini sekarang masih ada, tinggal 1, yang 2 sudah enggak. Mungkin nonton juga di podcast ini. Ya, terus terang gue 2 bulan gue belum gaji mereka. 3 orang itu. Dan pada saat itu
Ya makanya gue bilang rada sedihnya kenapa? Sedangkan yang gue harapkan terjadi itu bisa buat minimal membayar gaji mereka 1 bulan. Iya. Gitu loh. Tapi tidak ada realisasi dan sampai 2 bulan, gue masih ingat 2 bulan. Kenapa? Karena pada saat itu orang PLN udah datang memutus listrik. Listrik rumah gue mau diputus. Akhirnya ya kembali lagi. Kalau gue percaya yang di atas nggak mungkin meninggalkan umatnya lah ya. Gue nyuruh anak buah gue juga dan istri gue segala macem, ayo kita sembahyang lah sama-sama supaya ke depan lebih baik. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, misalnya hari ini nih orang PLN datang memutus, gue cuman minta tolong, Pak, tolong kasih waktu saya 3 hari. Saya nggak bayar, silakan putus. Besokannya itu customer telepon. Wah. Sedangkan itu udah 2 bulan yang lalu. Yang 2 bulan nggak deal tuh ya? Iya. Dan yang customer gue telepon, pas gue lihat di handphone, si ini pas gue angkat, iya, Pak, dia cuma nanya begini, Pak, penawaran Bapak yang terakhir harganya berubah atau tidak? Di otak gue apa? Satu sisi gue butuh duit, Iya. satu sisi gue nggak tahu harga itu naik apa tidak, karena kan gue dulu masih pakai supplier, belum ada stok barang, belum ada stok barang. Ya kembali lagi, gue cuman jawab masih, udah gitu aja. Padahal gue nggak tahu barang itu naik atau tidak. Rezeki banget soalnya. Tapi itu jarang-jarang loh. Tiba-tiba oke, kalau emang nggak naik Pak, besok bisa pasang atau tidak, atau sore ini pun pasang. Miracle, man. Nah itu apa ya? Keajaiban. Makanya gue bilang tadi, kalau ke situ ya banyak lah. Iya. Perjalanan hidup ya. Ya, kalau dibilang orang tidak percaya dengan mukjizat atau keajaiban, gue secara pribadi gue percaya, dan itu sering terjadi di hidup gue. Iya. Gitu. Nah, itu salah satunya yang gue ceritain. Setelah itu, dan yang sempat gue kagetnya, awalnya senang ya kan. Oke Pak, sore ini apa besok? Karena gue nggak punya uang, weh. Tapi karena dari awal gue selalu menanamkan kepercayaan. Karena urusan begini bukan urusan 1.000-2.000. Iya. Nah, ini urusannya jutaan. Gue memberanikan diri karena gue nggak punya duit untuk beli barang. Beraniin diri ngomong ke customer. Oke. Mohon maaf, boleh nggak saya DP dulu sekian juta? Itu customer baru tuh ya? Baru, dan dia nggak kenal sama sekali. Yang terjadi? Nomor rekening Bapak berapa? Wah. Tuh, mujizat yang kedua. Itu bener-bener sampai gue merinding juga nih cerita gitu. Jadi itu sampai itu terjadi. Nah, kemudian itu terjadi langsung tuh. Oh ya udah, kalau emang hari ini ditransfer, saya langsung besok pagi kerja. Karena dia nelponnya kan agak siang tuh. Saya langsung belanjain. Langsung gue belanjain, besok paginya gue pasang, kerja beres. Si customer itu cuman ngomong gini, udah selesai Pak? Udah. Belanjanya maksudnya? Enggak, kerja. Oke. Nah, kita kerja. Oh, dia belum tatap muka sama sekali tuh? Belum, karena kebetulan yang waktu itu kita survei dan segala macam itu tangan kanan bos, gitu loh. Nah, bosnya ini di Amerika waktu itu. Wow. Yang telepon gue itu dari Amerika gitu loh. Nah, pas ngobrol gitu udah, oke. Nah, kebetulan kita waktu itu kalau nggak salah 3 hari kerja selesai. Pas kebetulan dia juga udah pulang, dia ketemu. Mana Pak? Udah beres? Udah beres, dicek aja. Dicek sama dia. Oh, oke. Itu by online tuh diceknya tuh? Enggak, kebetulan dia di Indonesia. Udah pulang. Nah, pas hari ketiga itu pas kita sudah selesai kerja,
Dia kebetulan udah hampir di Indonesia, dia datang ketemu, baru itu gua ngelihat muka bosnya. Jadi kenal Karena tuh ya. sebelumnya ya cuman tangan kanan bos kan gitu kan. Oh. Saat dari survei dan segala macam, Iya. penawaran itu. Iya. Ketemu bosnya, oke. Pas sudah selesai masang ini ya itu tadi gue bilang, kenapa? Gue belajar dari situ adalah kepuasan. Nah, akhirnya dari situ dia merasa puas. Nggak banyak ngomong. Ya itulah mungkin bos-bos besar mungkin seperti itu ya. Iya. Karena yang gue perhatiin seperti itu. Dia merasa puas. Oh ya udah beres Pak, udah. Masukin invoice-nya ke si ini ya. Oh iya, seperti biasa Bu. Iya, ya udah masukin ke dia. Besok saya mau kamu ketemu saya di lokasi ini. Untuk Langsung masang, why? lagi. Wow. Jadi kalau kurang lebih pabrik 2 tempat. Terus gudang ada 1, 2, 3. Gudangnya 3 kalau nggak salah. Gudang 3, kantor 2. Berarti kurang lebih sekitar 7 lokasi. Dan itu nggak banyak ngomong. Gile, bener. Dan ya kembali lagi karena gue jujur dalam arti ya mohon maaf gue bilang kalau untuk pekerjaan begini gue nggak, ya udah, apa perlu dibayar semuanya dulu Pak? Orang yang bilang kayak gitu. Luar biasa. Karena kita jujur ya, Yang penting kita jujur dan kita tidak pernah mau merugikan orang. Ya itulah. Nah dari situ tuh baru kita mulai melangkah naik. Naik. Itu tadinya kita udah apa ya? Keterpurukan ekonomi yang paling sampai akhir itu soalnya PLN udah mau dicabut kayak Dan gitu. gua posisi itu sudah ngomong sama istri gua. Kalau sampai ini nggak terjadi, nggak ada uang. Kebetulan waktu itu istri gua juga belum kerja. Gua sendiri cuman pegangannya itu. Nggak ada income yang lain, pemasukan yang lain. Akhirnya gua pikir, gua ngomong sama anak gua. Ya kalau memang ini sampai ini terjadi ya mohon maaf, lu orang pulang deh. Ya gue nggak bisa gaji 2 bulan, gue belum gaji dia. Kalau sampai ke 3 bulan kan kasihan dia dan anak istrinya. Bener. Nah dari situ ya puji Tuhan ya semua bisa berjalan. Itu makanya roda itu berputar. Betul. Nah itu salah satu kisah paling wah. Itu sebenarnya menarik itu. Salah satu. Masih banyak kasus-kasus atau cerita-cerita yang lain masih banyak. Iya. Tetap aja pantengin Jawa ya. Harus. Jangan lupa yang belum subscribe. Lonceng dibunyiin ya. Supaya apa? Supaya tetap kena notifikasi video kita semuanya yang penting-penting. Mudah-mudahan bisa mengedukasi, menjadi edukasi lah, memberikan atau informasi, menjadi penyemangat karena di video-video kita yang sebelumnya waktu itu pernah ya masalah Lins ya. Iya, perjalanan hidupnya dia. Lins tuh keren tuh. Itu banyak lah, maksudnya dalam arti seorang yang nggak bisa masak ya tadinya ya istilahnya begitu ya. Kalau kita mau ulas Lins itu gue kenal dia dari dulu, dari kecil, dalam arti gue tahu dia. Dalam artian ya gue kaget sebenarnya sih. Dari yang nggak bisa masak tuh ya? Iya mana pernah urusan begituan tuh anak gitu. Tiba-tiba dia main kuliner gitu. Gue kaget gitu. Jadi ya itulah perjalanan hidup. Iya. Bisa ditiru itu. Bisa. Yang penting adalah satu, jangan takut gagal. Iya. Ya kalau gagal coba lagi. Kalau gagal lagi, coba lagi. Gagal lagi. Udah. Coba terus. Selama kita jujur, kita benar, jangan takut. Bener-bener. Gitu. Semangat untuk maju. Pasti usaha tidak pernah mengecewakan kita. Terutama yang di atas. Usaha. Jangan lupa itu. Hasil tidak mengkhianati usaha apa gimana? Ya, pokoknya intinya begitulah. Pokoknya yang penting adalah kalau bahasanya adalah ikhtiar kita apa. Intinya mah semangat lah. Semangat dan doa. Iya. Itu yang paling utama. Jangan cuman semangat doang tapi tanpa doa. Tapi kalau di prinsip gua ada 3, Wai. Apa tuh, Bang? Yang pertama adalah semangat. Doa.
restu orang tua. Restu orang tua. Oh, itu mah sama. Ya. Dari Iya, 3 iya. ini nggak bisa kabur. Iya, benar. 3 itu yang paling utama. Lu Kalau- mau usaha, lu mau kerja, apapun 3 ini. Ya, Kalau kita benar-benar. kerja tapi direstuin mah direstuin sama orang tua gitu kan. Kita memohon ke yang di atas memohon, tapi kita males, ya sama aja ngejedok baik. Iya. Ya kan? Percuma. 3 itu Harus pegangan. seimbang ya. Harus seimbang. Nanti ya kalau udah ada hasilnya kita juga bagi-bagi sama orang tua. Nah, kembali lagi Iya. itu tadi kita juga waktu itu pernah ya di video kita yang sebelumnya, kebetulan Jawa ini sedang ada rezeki sedikit, kita berkolaborasi dengan Lins juga ya Iya. untuk berbagi kepada sesama lah, gitu loh. Nah itu Udah tayang kan ya videonya? sudah. Tonton. Makanya kalau yang menonton dari awal Jawa sampai dengan sekarang mungkin sudah paham. Iya. Nah itu ajaran itu dimanapun ada, Berlaku ya. berlaku. Universal tuh di setiap Universal. semua agama diajarin seperti itu. Ada lagi Mang Swai yang mau ditanyakan masalah CCTV. Iya Cie. tuh masang, ya tinggal masang doang tuh ya. Nah itu dari segi pemasangan, dari segi budget. Budget. Sama ini sih apa namanya? Jenis-jenisnya nih yang bagus dah. Pasangin yang bagus dah, yang bagus punya kalau kata orang sono mah. Nah. Yang bagus punya ya. Nah kembali lagi kalau kita bicara pertama tadi budget ya, Iya. kita sudah jelaskan. Terus kedua adalah kualitas. Nah kualitas Iya. itu secara otomatis itu selalu berhadapan dengan budget, Budget. gitu loh. Tapi dijelasin tuh ya, apa namanya? Saya mau jenis ini harganya segini, ntar budgetnya Ya segini. kalau ya gua nggak tahu ya kalau dengan installer yang lain, tetapi kalau ini kita ngomongnya ke gua Diguna secara CCTV, pribadi aja ya. diguna CCTV. Kita selalu memberikan yang terbaik, tetapi kita selalu koordinasi dulu. Soal Jadi budget yang misalnya bakal dikeluarin. customer maunya yang begini gini. Iya. Nah, kita akan ngomong setelah kita survei dan segala macam, dengan menggunakan kualitas seperti ini sudah cukup kok. Kenapa harus menggunakan kualitas yang lebih tinggi dengan budget yang lebih tinggi, sedangkan kebutuhannya tidak perlu sampai setinggi itu. Nah, contoh. Ada pertimbangan-pertimbangan ya. Nah, makanya kita selalu misalkan saya mau pasang gini, berapa paketnya apa segala macam ya. Kalau kita bicara paket, kita juga punya paket. Oh, ada paketan juga. Ada, tetapi kita selalu mengutamakan survei dulu. Nah, survei dulu itu apa? Pengetahuan kita di CCTV itu dengan si customer kan mungkin agak berbeda ya, Iya. gitu loh. Mungkin si customer maunya atau mendengar dari orang atau melihat dari internet dan segala macam, maunya seperti ini. Tapi pada sisi kenyataannya, nah kitalah yang memberitahukan atau mengedukasi. Setelah survei ya. Ya, setelah Iya, survei. iya. Jadi contoh ada dulu pernah ada kita ke salah satu pabrik. Itu kebetulan pabrik yang berafiliasi dengan internasional. Nah, pabrik itu kita sempat diundang dan kita diminta untuk presentasi. Sebelum install tuh. Ya, kita bawa beberapa merek atau beberapa tipe lah ya. Sebelum kita membawa itu, kita akan menanyakan dulu ke customer. Iya. Nah, CCTV ini adalah untuk memantau, kan gitu. Pertanyaannya adalah yang paling mendasar, ingin memantau apa? Oh gitu. Memantau pergerakan manusia kah? Memantau pergerakan mesin kah? Hah? Atau memantau safety dari orang yang kerja? Ada 3 aspek itu tuh. Misalnya dia hanya untuk memantau lalu lalang karyawan dia misalnya. Iya. Ya, nggak usah terlalu tinggi-tinggi juga Speknya. speknya. Yang menengah pun juga cukup karena kan hanya lalu lalang atau kegiatan daripada karyawan. Oh Nah, gitu. tapi kalau dia misalnya itu permintaan dia waktu itu sempat kaget juga sih waktu itu ya. Karena waktu itu pada
tahun 2014-an lah ya, 14 atau 15, 14 lah kurang lebih. 2014. Itu belum terlalu familiar dengan kamera yang IP kamera yang waktu itu kita pernah ada tuh di videonya, tonton aja videonya dengan IP kamera. Nah, IP kamera itu kan memang pada saat waktu itu sangat-sangat mahal. IP kamera. Nah, iya. tetapi ternyata setelah kita meeting dengan, kalau nggak salah itu 3 negara. Kita pada saat itu kita meeting teleconference karena pabriknya di Indonesia, kantornya itu ada di 2 negara, di Australia sama di Singapura kalau nggak salah saya ini ya, pokoknya itu di luar negeri 2 kantornya ya, atau head office-nya, tapi pabriknya itu ada di Indonesia. Nah, kebetulan kita meeting segala macam. Nah, ternyata dari kita rapat itu, meeting itu, yang diinginkan adalah memantau safety atau K3. K3 itu ya keamanan untuk masalah di dalam area pabrik. Nah, K3 itu termasuk earplug yang disumpel tuh. Iya. Nah, Buat telinga. kacamata atau safety glass, helmet, sama sepatu safety yang depannya ada besinya. Oh, ini kayaknya pertambangan ya? Bukan. Dia salah satu di bidang tambang, bukan tambang. Tali besi itu loh. Seling. Apa sih? Seling. Oh, Perusahaan seling. Perusahaan kabel seling ya? Kabel seling. Nah, yang dia ingin pantau adalah apakah si karyawan itu menggunakan earplug atau karyawan itu sudah menggunakan safety glass atau belum, menggunakan helmet dan segala macam. Nah, kalau helmet itu mah gampang, helm. Safety glass mungkin gampang. Earplug tuh kecil, detail ya, harus butuh detail, ya kan? Oke. Akhirnya kita ajukanlah dengan IP kamera. IP kamera yang resolusinya tinggi kali ya? Resolusinya tinggi dan memang detail. Berapa resolusi itu, Bang? Pada saat itu baru maksimal di 1 MP, 1 megapiksel. Pada saat itu ya, tahun itu ya. Kalau sekarang udah ada 2 megapiksel, ada yang 5 megapiksel. Kalau tahun yang sekarang ya, kalau pada saat itu paling tinggi 1 megapiksel. Tapi pure atau murni. Bukan 1 megapiksel tulisan tapi hasilnya nggak nyampe gitu kan. Iya, Kan suka ada lah ya kayak begitu kan. Iya, betul. Nah, itu seperti itu. Nah, akhirnya kita ajukan, memang harganya dengan harga yang standar 4 sampai 5 kali lipat. Wow. Tapi mereka ACC. Wow. Karena ya itu biasa. tujuan mereka, gue butuh karyawan gue pakai safety apa tidak. Bener-bener ya diperhatikan ya. Nah, karena memang ya itulah, perusahaan-perusahaan asing memang mereka benar-benar menginginkan itu ya. Harus perfect lah. Iya. Bahasa kasarnya. Sesuai SOP. Nah, betul. Itu salah satu kalau kita bicara jenis-jenis dari kameranya. Nah, itu makanya kita selalu, Pak, saya mau pasang kamera. Oke, di mana? Oke. Survei dulu. Alangkah lebih baiknya kita survei. Ya. Tapi ada juga yang customer, udah nggak perlu Pak, saya butuhnya 4 kamera misalnya. Berapa paketnya? Ya, itu kembali lagi. Silakan customer. Gitu. Nah, itu dari segi tipe-tipe kameranya. Nah, mungkin ada lagi Mang Swai? Sambil dia lagi ngunyah, lapar. Harga udah deal. Jenis kamera atur aja lah, yang penting bagus punya. Tapi bagus itu belum tentu mahal. Ya, sesuai kebutuhan. Pokoknya diaturin lah sama Babang Jalu. Itulah gunanya kita survei. Itu salah satu salah satu yang perlu dicatat. Gitu.
loh. Perbedaan-perbedaannya begini dan kebutuhannya seperti ini. Banyak macam, apalagi sekarang nih. Tipe-tipe kamera itu sangat beragam. Dari pertama kali gua usaha itu cuman 2 tipe. Dan sekarang dulu itu ya 2 tipe lah, 720 TVL dengan 900 TVL 420 TVL sama 700 TVL pada waktu itu. Paling tinggi 700 TVL. Sekarang sudah bahasanya megapiksel. Dan megapiksel pun juga ada macam-macam, ada megapiksel AHD, ada yang turbo, ada yang colorful yang sekarang lagi kalau yang belum tahu istilah-istilah itu bisa tonton di video yang waktu itu sudah pernah kita bahas ya. Langsung di pojok pernah kiri kita itu tinggal bahas. Itu kita pernah podcast masalah itu gitu loh. Nah, mungkin ada teman-teman ada sedikit mungkin yang belum dibahas, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan ajukan di kolom komentar. Silahkan tanya aja kalau memang ada butuh pertanyaan atau mungkin saran-saran gitu loh. Kebetulan karena memang Jawa ini salah satunya gua ya bermain di CCTV dan gua bisa jawab langsung. CCTV bisa, RFID bisa, bawang bisa. Knalpot oke, order aja. Servis motor bisa, servis mobil bisa. Apa aja yang penting dikerjain halal. Betul. Itu yang penting. Yang penting halal dan jujur. Bawang putih ada. Ya kan? Nah, ini kue. Dibikin nih. Ini ada sedikit nih, ada sedikit melenceng dikit ya, guys ya. Tadi kan kita bahas masalah CCTV. Nah, ini ada melenceng dikit nih. Gantian gue tanya nih ya. Mang Swai ini kan mainnya di knalpot orinya CBR 250RR, betul? Iya, betul. Nah, sedangkan kalau gue lihat itu sempat dipakai oleh motor-motor yang lain ya, selain CBR 250RR. Iya. Kayak mungkin motor ya, apa tuh? Malah. NMAX ya. Iya, PCX. Memang kalau dari segi penampilan sih cakep loh. Gue pernah ngeliat tuh, nanti kita tampilin tuh. Nah itu cakep itu. Sampai kalau nggak salah masuk ke itu ya. Apa namanya? Dealer. Acara apa sih? Lu pernah ngomong tuh waktu itu ikut showroom, bukan showroom, apa namanya ya? Kontes ya? Iya, ada Vario tuh pakai. Bener ya? Buat kontes, dan nomor 1 itu dia, saya masih inget dia order 2 kali. Iya, maksudnya itu dipasang di situ dan dia masukkan ke kontes gitu kan? Masukkan ke kontes dan menang juara 1. Nah, itu maksudnya kalau dari segi mata gua sih ini ya. Cakep loh. Iya. Cakep loh, maksudnya modelnya gede, lebar. Tapi knalpot gua jangan lu cabut ya. Ntar knalpot gua lagi hilang pokoknya udah. Itu secara estetikanya masuk. Maksudnya bagus gitu loh. Nah, yang gua mau tanyakan di sini adalah pernah atau tidak dari customer yang sudah berjalan selama ini, masalah di knalpot, dia menggunakan knalpot CBR 250RR tetapi bukan peruntukannya ya, maksudnya bukan di motor 250 juga, tapi di motor yang lain gitu ya. CC 150 misalkan. Ya, apapun lah, maksudnya dalam arti knalpot itu tidak dipasangkan di motor yang seharusnya misalnya. Ada efeknya nggak? Ada. Apa tuh? Tarikan jadi enteng. Itu bener ada tuh ya? Ada. Kalau orang menilainya itu knalpot gede dan tarikannya nanti akan ngempos dan berpengaruh pada performa yang menurun, saya Mang Swai menegaskan itu enggak. Saya sendiri jamin itu meningkatkan performa. Oke. Karena saya udah nyoba sendiri. Jangan dilanjut ya. Nah, itu cuplikan. Oke, itu cuplikan aja. Jadi tetap aja terus tongkrongin Jawa.
Jangan lupa yang belum subscribe untuk mendapatkan video-video kita selanjutnya. Tetapi untuk lebih enaknya mendapatkan progres dari video-video kita selanjutnya, pasangin apa? Lonceng harus aktif. Jadi kalau loncengnya aktif nanti dia dapat notifikasi tuh kayak WhatsApp, dipencet langsung masuk ke video kita. Nah, itu dari updatean video-video kita. Iya. Pokoknya pokoknya nih ya, ini inget ya guys ya. Ini masih ada utang nih. Nanti gue akan bahas nih ya masalah knalpot 250 RR di motor yang lain. Di lain. Oke, siap Bang Wahyu. Oke. Dengan senang hati. Oke, jadi sampai di sini aja podcast kita kali ini. Nah, tetap tongkrongin. Nanti juga kita akan bahas dengan narasumber yang lain. Siapapun. Atau mungkin dengan tema-tema yang lain. Gitu loh. Yang penting di sini kita mengedukasi ya. Mengedukasi. Kita rencana mau manggil narasumber yang top. Mudah-mudahan dengan doanya para subscriber lah. Iya. Gitu loh. Kita juga bisa pengen ngundang kayak Om Deddy. ataupun kita yang diundang. Mudah-mudahan kita diundang. Kalau nonton video ini, halo Om Deddy Kobuser. Jadi kiblatnya siapapun podcast yang di Indonesia penting ya. intinya kita membangun podcast ini dari Jawa adalah kita ingin mengedukasi, menjembatani dari memberi inspirasi juga. Betul. Ya. Gitu loh. Berbagi informasi lah yang kita informasi, pengalaman juga malah ya kan. Jalan kita hidup. Dia. Gitu. Iya, pokoknya kita berusaha untuk subscriber kita. Iya. Yang penting Jawa itu milik kalian. Oke. Sampai di sini aja podcast kita kali ini. Sampai jumpa podcast selanjutnya. Dadah. Teng teng.